Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Diarti, Perangin-angin, seorang psikolog dan juga konsultan pengembangan diri. Senang sekali saya bisa berbagi kembali bersama teman-teman sekalian dalam tema pengembangan diri. Teman-teman sekalian, temanya kali ini adalah Be the best version of you. Jadilah diri kamu yang terbaik. Kita sejatinya adalah diri yang terbaik, makhluk ciptaan Allah yang terbaik, karena di antara semua makhluk Allah yang ada di dunia ini, manusialah yang Allah pilih menjadi makhluk terbaiknya. Apa cirinya? Bahwa kita sebagai manusia diberikan oleh Allah bekal yang luar biasa. Diberikan akal untuk kita berpikir, untuk kita merenung, untuk kita belajar, diberikan hati untuk kita bisa berempati, merasakan kebutuhan orang-orang yang ada di sekitar kita, merasakan apa masalah, tantangan yang butuh kehadiran kita untuk diselesaikan, dan diberikan perasaan untuk kita bisa merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah. Yang ketiga, kita diberikan tubuh fisik yang baik supaya kita bisa bekerja, supaya kita bisa beribadah, supaya kita bisa berkontribusi, dan supaya kita bisa mendapatkan ridhonya Allah. Teman-teman sekalian, kesadaran itu perlu kiranya untuk kita miliki, bahwa apapun nih saat ini kita merasa ada keterbatasan, kekurangan dalam diri kita, dalam fisik kita, dalam pengetahuan kita, sejatinya kita punya bekal yang bisa kita optimalkan, yaitu tadi ya, potensi yang sudah ada dalam diri kita berupa akal, pikiran, dan tubuh kita sendiri. Nah, tugas kita lah untuk mengenali apa potensi yang bisa digali dari diri kita tersebut agar kita bisa berkontribusi. Jadi kalau disebutkan dalam suatu pengertian ya, bahwa bahagia itu kan merupakan tujuan utama dari manusia ada di dunia ini. Ya, contohnya adalah dalam doa kita ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahwa kita ingin merasa bahagia, selamat di dunia dan di akhirat. Nah, teman-teman sekalian, ternyata dalam pengertian bahagia itu, bahagia yang sejati itu bukanlah ketika kita mendapat apa yang kita inginkan semata, tetapi bahagia yang sejati itu justru adalah ketika kita bisa memberi atau berkontribusi dari apa yang kita miliki, apa yang kita ketahui, apa yang kita punyai kepada orang lain, atau membantu orang-orang ataupun makhluk yang ada di sekitar kita. Jadi bahagia sejati itu bukan ketika mendapatkan apa yang kita inginkan, karena biasanya hal itu hanya memberi efek bahagia sementara saja, tetapi bahagia yang sejati atau yang rasa bahagianya itu jauh lebih panjang dan berkekalan adalah ketika kita berkontribusi atau memberi manfaat bagi orang lain. Contohnya ketika misalnya sebagai psikolog saya membantu nih orang yang tadi hatinya lagi cemas, hatinya lagi gelisah, kemudian diajak konsultasi, diberikan terapi, sampai kemudian pulang dari konseling, dia merasa tenang, merasa bahagia, dan punya ide-ide cemerlang untuk mengatasi permasalahannya. Nah, kontribusi tersebut kemudian membuat seseorang yang tadinya down menjadi up lagi, menjadi bangkit kembali. Dan ketika dia bangkit, terus bangkit, terus bangkit, dan menjadi dirinya yang terbaik, maka pahala dan berkah dari kebaikan, kontribusi yang kita berikan tadi akan jauh lebih besar dan panjang manfaatnya ke dalam diri kita juga. Begitu juga ketika teman-teman memfokuskan dirinya untuk bisa berkontribusi, maka itu pun akan memberikan dampak yang luar biasa. Ya, kalau teman-teman mempunyai cita-cita ingin sukses, maka saya pernah mendengar ya, bahwa ketika kita ingin sukses itu sejalan dengan seberapa besar kontribusi dan manfaat yang kita berikan bagi orang lain. Artinya, semakin banyak kita memberi manfaat, semakin banyak kita berbagi, semakin banyak kita memberi, maka secara tidak langsung atau lambat laun kesuksesan itu akan menghampiri kita. Bahkan bisa dikatakan bahwa ketika kita sedang memberi, ketika kita sedang berkontribusi, ketika kita sedang melayani, itulah sukses. Teman-teman sekalian, tentunya kita perlu nih mengasah keterampilan, potensi yang sudah ada dalam diri kita itu agar suksesnya kita jadi lebih berkah, suksesnya kita jadi lebih cepat, suksesnya kita jadi lebih menyenangkan.
Teman-teman sekalian, untuk menggali hal tersebut, kita atau teman-teman bisa mengikuti sesi coaching ya. Jadi coaching adalah salah satu teknik yang bisa dimanfaatkan untuk menggali kesadaran dari dalam diri sendiri, untuk menggali potensi-potensi yang tersembunyi dalam diri. Jadi sebenarnya setiap orang tuh punya cita-cita, punya impian, punya tujuan yang ingin dia capai dalam kehidupan ini, baik dari aspek spiritual, finansial, kemudian karir ya, ataupun bisnis, atau keluarga, kesehatan dan lain sebagainya, tapi masih terhalang atau disebut mental block dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu dia pengen mencapai itu, dia tahu dia pengen ke arah itu, tapi kok belum gitu ya. Ada seperti hambatan dalam diri yang ngerem gitu loh untuk dia melangkah ke sana atau mencapai ke sana. Nah, lewat sesi konseling kita bisa membahas apa nih hambatan-hambatan yang menghalangi teman-teman mencapai tujuan. Dan setelah proses konseling, kita melanjutkan dengan sesi coaching ya, untuk kemudian kita bisa fokus ke depan meraih apa yang diimpikan. Sehingga prosesnya akan jauh lebih mudah, menyenangkan, dan cepat untuk sampai ke tujuan. Kenapa? Karena kita sudah melepas nih rem-rem yang berasal dari dalam diri, hambatan-hambatan mental, dari pengalaman masa lalu, pengasuhan orang tua, ataupun pemikiran-pemikiran kita yang keliru. Ketika itu dilepas, ketika itu diluruskan, maka kita bisa lari lebih kencang. Gak ada remnya lagi. Ya, jadi larinya bisa kencang sampai ke tujuannya bisa lebih cepat. Apalagi ketika ditambah dengan sesi coaching yang membuka kesadaran kita, membantu kita untuk menemukan ya sisi terbaik diri kita, maka jalannya kita untuk mencapai ke tujuan akan jauh lebih cepat lagi. Teman-teman sekalian, saat ini adalah keputusan yang tepat untuk teman-teman menjadi versi terbaik dirinya. Tunggu apa lagi? Silakan teman-teman bisa daftar dan mengikuti layanan kami, yaitu konseling ataupun coaching, untuk mendapatkan sesi private secara online maupun offline, dan menjadikan diri teman-teman diri yang terbaik, sehingga bisa memberikan kontribusi terbaik pula dimanapun teman-teman berada. Terima kasih sudah menyaksikan. Saya doakan semoga teman-teman bisa menjadi pribadi-pribadi yang unggul, pribadi-pribadi yang bermanfaat, sukses, bahagia dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.